Selamat malam pemirsa, Hakim Konstitusi Arief Hidayat murka karena ketidakhadiran Komisioner KPU pada sidang sengketa Pileg kemarin. Arief menganggap KPU tidak serius dan terkesan menyepelekan sidang tersebut. Sementara itu KPU membantah pernyataan Arief dengan dalih ada agenda lain yang waktunya bersamaan dengan sidang sengketa Pileg. Apapun alasannya, sudah seharusnya KPU lebih mementingkan sidang daripada agenda lain karena sidang tersebut adalah maha penting yang membahas nasib keberlangsungan pemilu. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Stop Sepelekan Sengketa Pemilu. Bersama saya Fitri Megantara. Stop Sepelekan Sengketa Pemilu. Mahkamah Konstitusi atau MK gusar. Tidak ada satupun komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia yang tampak batang hidungnya di sidang penyelesaian sengketa pemilihan legislatif kemarin. Kehadiran KPU selaku pihak termohon hanya diwakili sekretariat dan kuasa hukum. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai KPU tidak serius menanggapi persoalan sengketa pemilu. Absennya komisioner KPU juga sudah terjadi saat persidangan sengketa pemilihan presiden atau Pilpres. KPU pun disebutnya tidak menganggap MK penting. Penanganan perselisihan pemilu merupakan kewenangan MK berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Arief lantas mengingatkan penyelesaian sengketa merupakan hak konstitusional warga, pemilih, dan hak konstitusional para caleg. Itu bukan perkara yang sepele, bahkan semestinya mendapat prioritas tertinggi karena menyangkut perlindungan hak yang dijamin konstitusi. Kehadiran komisioner KPU dalam sidang sengketa pemilu kerap menentukan kejelasan perkara, sebab mereka yang mestinya paling paham mengenai hal-hal yang terjadi di lapangan, bukan kuasa hukum, apalagi hanya sekretariat KPU. Dalam pembelaannya, KPU membantah menyepelekan sidang sengketa pemilu di MK. KPU beralasan ada agenda lain yang berlangsung di saat bersamaan, yakni uji kelayakan dan kepatutan KPU Provinsi serta penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan atau DP4 Pilkada 2024 dari Kementerian Dalam Negeri. Namun, mestikah agenda-agenda lain itu sampai harus mengalahkan sidang di MK? Sidang MK berlangsung 3 panel. Kalau di hari itu ada 2 agenda lain di luar sidang MK, total ada 5 agenda yang bisa dibagi ke 7 komisioner KPU. Menurut hitungan matematika dasar, semestinya sangat memungkinkan paling tidak ada 1 komisioner KPU yang hadir di tiap agenda. Teguran Hakim MK terhadap penyelenggara pemilu dalam rangkaian sidang sengketa Pileg bukan yang pertama. Pada Selasa 30 April, dalam sidang di panel 2, Hakim Konstitusi Saldi Isra juga mempertanyakan ketidakhadiran Komisioner Bawaslu Republik Indonesia. Alasan bahwa komisioner yang bersangkutan sakit tidak bisa diterimanya. Saldi meragukan seluruh anggota Bawaslu yang jumlahnya ada 5 serempak sakit. Lain di bibir, lain di perilaku. Walaupun penyelenggara pemilu membantah meremehkan sidang sengketa di MK, sikap mereka yang dengan mudahnya absen dari sidang menunjukkan lain. Seolah-olah mereka juga sudah yakin akan memenangi semua perkara, tidak perlu turun tangan menguatkan pembelaan, seakan-akan sidang di MK dianggap formalitas belaka. Tentu tidak demikian di mata halayak. Publik masih percaya sekaligus menaruh harapan kepada MK untuk menegakkan keadilan dalam pelanggaran hak-hak warga negara di pelaksanaan pemilu. Kepercayaan itu membutuhkan pula komitmen nyata dari para pihak dalam penyelesaian sengketa yang menjunjung kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Saat ini, MK harus menyelesaikan 297 perkara Pileg yang harus rampung dalam sebulan ke depan atau paling lambat 10 Juni. Jumlah perkara itu naik cukup signifikan ketimbang pada pemilu 2019 yang sebanyak 260 perkara. Ini berarti perlu kerja lebih keras untuk merampungkannya. Tuntutan itu bukan hanya terarah ke jajaran MK,
para pihak, penggugat maupun tergugat, juga harus serius menjalani persidangan perselisihan hasil pemilu agar kebenaran terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Jangan sekali-kali menyepelekannya. Pemirsa, kita akan langsung membedah topik kita untuk malam hari ini bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Indra Maulana. Selamat malam, Mas Indra. Malam, Rara. Apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas Indra, apabila kita lihat dari topik kita untuk malam hari ini, kan KPU kerap tidak hadir di sidang sengketa pemilu, bahkan sampai menyulut amarah dari Hakim Konstitusi. Menegur ya kemudian ya. Kalau Mas Indra jadi KPU, sebetulnya sikapnya akan seperti apa sih melihat teguran dari Hakim Konstitusi ini? Ya, kan kita lihat ini dalam editorial kritiknya tidak hanya terhadap KPU, tapi ada juga Bawaslu karena Hakim Saldi Isra juga waktu itu menegurnya ke Bawaslu ya. Tapi menarik memang ketika melihat dalih atau alasan menjawab dari KPU ini dari soal teguran Hakim Konstitusi. Menurut kami ketika melihat alasan tersebut, justru alasan itu dikhawatirkan masyarakat akan menilai ternyata KPU itu tidak kompeten. Kenapa demikian? Alasan ini menunjukkan bahwa alasan yang teknis ya, alasan membuat kredibilitas KPU itu malah turun. Kenapa demikian? Karena ada alasan seperti ada agenda lain, agenda penting lain. Terus kemudian memang ada beberapa hal yang juga harus dikerjakan bersama. Ini kan artinya secara tidak langsung mau mengatakan sulit melakukan manajemen waktu. Lembaga mana sih yang tidak waktunya itu berbenturan di berbagai lembaga apapun, apalagi lembaga penyelenggara pemilu. Sudah pasti sejak awal dia terpilih sebagai komisioner KPU dan pasti sudah jauh-jauh hari tahu bahwa setelah pemilu serentak dilakukan, ada pilkada serentak dilakukan dalam waktu dekat, pasti ada sidang-sidang sengketa dan itu pasti terjadi di setiap pemilu, paling tidak dari 2004 kan. Itu kan sudah tahu artinya bahwa mereka harus melakukan manajemen waktu yang tepat. Ini kan menunjukkan kesannya tidak bisa mengatur waktu yang tepat. Dan yang kedua, Rara, akhirnya melihat ternyata pimpinan-pimpinan atau komisioner-komisioner KPU ini tidak mampu membuat skala prioritas. Jadinya kan tidak profesional, tidak kompeten. Nah ini justru lebih bahaya lagi. Kalau kemarin dianggap kurang serius, sekarang dengan jawaban itu malah menunjukkan KPU tidak kompeten. Sebagai penyelenggara pemilu, skala prioritas nomor 1 harusnya kemudian ketika menyelesaikan sengketa pemilu di MK. Ukurannya kan melihat sidang MK ini dasar hukumnya apa sih? MK melakukan sidang perselisihan hasil pemilu ini atau PHPU ini kan konstitusi. Sudah jelas ukurannya mudah sekali. Konstitusi pasal 24C ayat 1. Nah, ketika MK melakukan sidang seperti itu dan para hakim konstitusi ini putusannya final mengikat, artinya ini kan maha penting. Dan satu sisi juga itu kalau secara aturan teknis perundangan, tapi juga sosiologis. Misalnya kita mau melihat sosiologisnya, kalau para komisioner KPU ini sadar pemilu ini kan tentang suara rakyat. Ini kan persoalan tentang suara pemilih. Kalau pemilih itu banyak misalnya milih partai tertentu atau caleg tertentu, tetapi kenapa dimenangkan caleg yang lain? Ini kan soal keterwakilan suara saya ada yang berusaha curang, terus kemudian makanya ada sidangnya. Nah ketika dalam sidangnya KPU-nya seperti ini, ya itu kan menjadi pertanyaan publik, artinya nggak bisa skala prioritas kalau alasannya tadi, alasan yang dikemukakan oleh beberapa komisioner KPU itu tadi. Nah alasan yang dikemukakan oleh komisioner KPU, kita akan langsung dengar Mas Indra dan juga pemirsa pernyataan dari Idam Holik berikut ini terlebih dahulu. Tentunya kami sangat menghormati apa yang disampaikan oleh beliau, ya. Kami sangat menghormati itu dan kami sejak awal sangat serius mempersiapkan persidangan ini. Dan itu nanti akan dijelaskan juga dalam sidang sesi siang ini ya Mas ya? Ya prinsipnya kami sangat serius dan kami menghormati apa yang disampaikan oleh majelis hakim tadi. Tapi benar sama Pak Yulianto harusnya tadi atau Pak Idam aja? Berkenaan dengan pembagian panel, itu memang kita sudah dibagi panel dan kebetulan memang di setiap panel ini setidaknya ada 2 komisioner. Tapi kebetulan memang agenda kita begitu padat, yang dimana kami juga harus menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan KPU sebagai regulator.
Mas Indra, artinya alasan seperti ini tidak bisa menjadi justifikasi karena kemudian KPU sendiri kan sebetulnya memegang data penting ketika kemudian substansi masalah yang disengketakan harus bisa kemudian diselesaikan. Datanya dari penyelenggara pemilu seperti itu ya. Ini kan jawaban-jawaban teknis yang saya khawatir ketika semakin terus diputar berulang dalam artian ini terus disampaikan oleh KPU, maka orang dia kan seperti akan mengajak berdebat teknis. Sebenarnya gini aja, Ra. Mungkin Rara kembali ke misalnya lihat profesinya Rara sebagai news anchor. Jam berapa harus membuat pertanyaan, jam berapa harus riset, jam berapa saat bersamaan harus rapat. Sementara riset pun membutuhkan waktu. Tapi kan nggak mungkin terjadi itu kemudian nggak ikut rapat dan lain sebagainya. Artinya kan itu profesional. Itu untuk ukuran yang ini. Bagaimana dengan KPU? Harusnya malu kan melihat berbagai lembaga sebenarnya pasti waktu ada yang bersama dan berbenturan. Dan apalagi ini diketahui jauh-jauh hari, namanya penyelenggara pemilu jadwal pasti ketat. MK juga punya deadline. Dan para penggugat, tergugat, termohon itu kan juga punya keinginan supaya dijelaskan KPU langsung. Apakah benar kemarin itu ada pembukaan kotak suara dalam konteks yang PAN ya. Waktu itu di sidang panel 3 oleh Hakim Arief Hidayat. Kan aneh tidak ada sama sekali KPU di situ. Dicari-cari ketika ada pernyataan dari penggugat, kemudian ditanyakan kepada KPU, KPU-nya mana? Kan ini aneh. Dan hal yang lain adalah Rara, kita tadi hanya melihat jawaban-jawaban teknis ketika tidak hadir. Kritik ini sebenarnya evaluasi dari Hakim Konstitusi dan beberapa pengamat kepemiluan ini tidak hanya soal hadir tidak hadirnya saja. Tapi soal keseriusan di dalam, kita lihat waktu Pilpres misalnya, saat itu ketua MK menegur ketua KPU yang tertidur ya Pak, gitu. Kok bisa di sidang sengketa perselisihan pemilu ada teguran seperti itu ya terhadap ketua KPU terlihat tertunduk di situ dan ketua MK waktu itu menyatakan tidur ya Pak. Itu kan sungguh memalukan sebenarnya. Artinya persepsi publik seperti apa ketika kemudian penyelenggara pemilu sendiri seolah-olah seakan-akan menyepelekan sengketa dari pemilu itu sendiri. Kita akan bahas mengenai masalah ini Mas Indra, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ini apa ini? Saya dari Sekretariat KPRI menyampaikan bahwa pimpinan sedang ada agenda di kantor. Loh nggak bisa, ini penting di sini. Gimana ini responnya? Ini KPU kok nggak serius gini gimana sih? Tolong disampaikan KPU harus serius itu. Baik. Jadi sejak Pilpres kemarin KPU nggak serius itu menanggapi persoalan-persoalan ini. Ya? Ingin merespons. Ya, bentar, itu harus disampaikan itu ada komisioner itu. Baik, pimpinan majelis. Ya? Kan sudah dibagi di panel 1, panel 2 dan panel 3 kan? Betul majelis. Kenapa belum hadir itu? Pak infonya dari teman-teman sekretariat bahwa Pak Idam sedang ada agenda untuk acara teknis persiapan pilkada. Untuk Pak Yulianto Sederajat sedang menerima teman-teman provinsi untuk konsultasi terkait pilkada. Berarti di mahkamah dianggap tidak penting ini? Sudah ada kuasa hukum, majelis. Ya, kalau itu begitu kuasa hukumnya yang menjawab kan? Baik, Mas Indra, kita lihat bahkan sampai Hakim MK merasa sidang MK ini tidak dianggap penting oleh KPU. Bagaimana kemudian publik justru melihat hal ini, persepsinya akan seperti apa? Ya ini yang dikhawatirkan dan bahaya, trust publik nanti terhadap KPU akan turun ketika bentar lagi ada pilkada loh. Dan kita tahu pemilu itu akan berjalan lagi 5 tahun. Jangan sampai ini menjadi trust yang terus dipegang, nggak percaya sama KPU. KPU adalah penyelenggara. Jangan sampai juga komisioner-komisioner saat ini hanya memikirkan diri sendiri. Ada nama lembaga besar di situ. Ketika publik trust, ketika distrust nanti, khawatirnya begitu, semoga tidak, kepada KPU, padahal komisioner sekarang yang kesannya tidak serius dan sangat tidak serius kelihatan tadi ya. Bagaimana kalau kita lihat runutannya sebenarnya itu kan pihak penggugat dari Partai Amanat Nasional itu mengatakan aneh ada pembukaan kotak suara. Kan harus dijawab sampai ada nggak, bener nggak waktu itu membuat nggak aneh, apa jawaban KPU? Nggak ada KPU-nya, adanya sekretariat. Bagaimana mau menjawab sekretariat itu? Bagaimana menyelesaikan sengketa itu? Iya, akhirnya kan ini tertahan. Akhirnya apa? Ini bukan soal bagaimana Hakim Konstitusi ingin dihormati, walaupun itu juga betul ya. Tapi
ada semacam ketidakrespekan kemudian, ini lebih dari tidak respek bukan hanya kepada hakim konstitusi, tapi tidak respek terhadap demokrasi dan suara masyarakat, suara pemilih. Ini tidak respeknya lebih dari itu. Malah lebih parah lagi, ditambahi dengan alasan yang teknis, yang orang khawatirnya bisa akan menganggap, memang nggak kompeten nih KPU-nya. Kalau ada distrust seperti itu, ini bahaya buat hasil pemilu sebenarnya. Akhirnya legitimasi terhadap hasil pemilu itu rendah kemudian. Efek dominannya menjadi besar dan ini jangka panjang. Efek dominannya banyak. Nah sekarang saya ingin contohkan juga begini. Bagaimana DPR, Komisi 2, ingin mengevaluasi jalannya pemilu, dengan mengundang penyelenggara pemilu, salah satunya adalah KPU. Tetapi karena tahu ada sidang perselisihan hasil pemilu di MK, DPR memilih menunda. DPR-nya tahu mana yang prioritas. Padahal DPR perlu juga mengevaluasi itu kan. Dia tahu, malah MK-nya nggak ada di situ. Di luar penyelenggara pemilu saja tahu gitu kan prioritas seperti apa ya Mas Indra ya. Akhirnya DPR salah satu anggota Komisi 2 mengatakan ini harus dievaluasi. Kami memberikan waktu supaya sidang MK jalan dengan lancar, tidak mengganggu. DPR punya agenda ditunda agar KPU-nya bisa datang dan serius di situ. Ternyata malah seperti yang kita lihat tadi, Hakim Ariefnya mencari mana KPU-nya. Dan ini bukan satu kali ya, Rara. Kita lihat ketua KPU yang ketika ditegur waktu tidur, kemudian hari ini juga terjadi lagi nih. Tapi untuk KPU Sulteng, terlambat hadir. Bayangkan, ini kan makin tidak profesional lagi gitu. Terlambat hadir. Berkali-kali dan tidak ada perbaikan, artinya seperti itu. Oke, baik. Pertanyaannya bagaimana leadership pimpinan KPU saat ini? Dan pertanyaan berikutnya, apa yang ada opini dari para netizen mengenai hal ini, Mas Indra? Kita akan lihat opininya, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, Mas Indra dan juga pemirsa, kita akan melihat polling yang diadakan oleh Metro TV di media sosial X dengan pertanyaan mengenai ketidakhadiran Komisioner KPU dalam sidang di MK dalam bentuk menyepelekan sengketa pileg. Netizen mengatakan ya 84%, sementara yang mengatakan tidak hanya 16%. Tapi ini artinya netizen saja ataupun warganet sudah bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh KPU ini nampaknya memang menyepelekan sengketa pileg seperti itu. Iya, memang sudah jelas sekali ya. Sebenarnya itu mudah sekali terlihat di berbagai pemilu-pemilu sebelumnya. Memang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum itu selalu terjadi. Dan kita lihat bagaimana ngototnya KPU sebagai penyelenggara pemilu di pemilu-pemilu sebelumnya itu juga mempertahankan argumentasinya. Karena itu juga mempertahankan kredibilitas lembaganya kan begitu. Kredibilitas lembaganya, profesionalisme dirinya sendiri sebagai komisioner, masing-masing komisioner, terlepas perbedaan pandangan benar salah, tetapi itu mereka memperjuangkan atau menghadiri persidangan itu dengan sangat serius dan sangat fight ya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang sekarang ini kita kayak bicara basic dasar gitu, hadir dengan alasan teknis nggak bisa hadir, di saat di ruang sidang juga sempat ada yang ngantuk tidur, lalu juga ada juga teguran kepada ketua KPU yang di momen yang lainnya begitu ya di pileg ini, izin keluar meninggalkan ruang sidang. Ini kan hal-hal basic yang menurut kami melihat ini konyol sekali gitu. Sorotan bukan pada substansi ya? Bukan substansi akhirnya ini pada kemudian bisa nggak sih sebenarnya jadi komisioner KPU begitu? Bisa nggak sih jadi penyelenggara pemilu? Dan lebih bahayanya lagi, lebih parahnya lagi adalah leadership dari pimpinan atau komisioner yang ada sekarang itu bisa menular loh ke daerah-daerah. Contohnya kayak KPU Sulteng yang terlambat hadir, izin lewat panitera kan tuh lucu sekali seperti anak terlambat sekolah gitu kan jadinya kan. Tapi kita harapkan dengan banyaknya sorotan seperti ini akan ada evaluasi perbaikan dari KPU harus seperti itu ya Mas Indra. Oke Mas Indra, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam editorial malam, dan pemirsa, perbincangan tadi menutup perjumpaan kita malam hari ini. Saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.